Jujur aja, pas pegang unit ini tuh saya cukup kesulitan nih untuk menemukan kekurangan dari kedua HP ini. Coba tebak HP-nya apa? Yes, benar banget. King Phoenix Note 60 yang rilis di akhir bulan Februari kemarin dan juga Tecno Camon 50 yang sebenarnya itu dia baru rilis awal Maret. Mereka tuh deket lah rilisnya. Walaupun sebenarnya menurut saya ada beberapa kesalahan atau bahkan kekurangan yang menurut saya tuh fatal, tapi pas lihat fitur yang lain kok malah termaafkan ya gitu loh. Nah, di video kali ini kita bakal bedah tuntas kedua HP ini, Infinix Note 60 dan juga Tecno Camon 50, buat buktiin nih mana yang beneran layak untuk masuk ke kantong kalian. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan mulai dari spesifikasi, kelebihan, sampai kekurangan dari kedua HP ini. Ini menarik nih menurut saya untuk dibahas, mengingat kedua brand ini kan sebenarnya tuh saudara lah ya. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir biar kalian nggak salah pilih. Oke teman-teman, kita mulai dari spesifikasi layar dan bodinya dulu ya. Jadi kalau untuk Infinix Note 60, dia ini bawa layar AMOLED 144Hz dengan ukuran layarnya itu 6,78 inch. Dia itu udah metal frame yang kerasa premium sih jujur. Tapi IP ratingnya itu cuma di IP64. Sedangkan untuk Tecno Camon 50 sebenarnya sama, 144Hz, 6,78 inch. Bodinya plastik tapi jujur, kerasa lebih solid banget karena mungkin udah IP69K plus standar militer 810 ya. Jadi kalau untuk urusan tahan banting sih jelas Tecno Camon 50 juaranya. Tapi kalau untuk feel mewah dan looks, Infinix Note 60 dong. Sebelum lanjut ke jeroannya, kita intip harganya dulu nih, biar kalian tuh bisa ngira-ngira lah untuk budgetnya kira-kira harus siap berapa untuk kedua HP ini. Infinix Note 60 itu awalnya rilis dengan harga 4,1 jutaan dan sekarang sebenarnya sih udah jinak ya di kisaran 3,6 jutaan. Tapi sayangnya dia cuma satu varian aja, yaitu di RAM 8 dan 256GB. Sedangkan untuk Tecno Camon itu dia keluar dengan RAM 8128 di kisaran harga 3,7 jutaan, 8256 di 4,2 jutaan dan RAM 12256 itu di 4999 juta. Jadi gimana menurut kalian nih? Kalau saya sih dapatnya harga segitu ya, tapi coba deh kalian cek di link yang udah kami sematkan di deskripsi, kalian dapat harga berapa? Lanjut ke kamera, Infinix bawa setup 50MP dan 8MP ultrawide dengan kamera depan tuh 13MP. Sedangkan untuk Tecno Camon 50 itu dia bawa kamera utama 50MP, masih ada 8MP ultrawide dan juga kamera depan 32MP. Memang secara kertas tuh kelihatan lebih unggul nih untuk spek kamera dari Tecno Camon. Dan untuk perekaman videonya, Infinix resolusinya tuh mentok di 4K 30fps. Sedangkan untuk Tecno Camon itu dia cuma di 2K 30fps. Tapi tenang aja, buat kalian yang suka ngevlog, kedua HP ini tuh udah dilengkapi dengan OIS untuk kameranya. Jadi pokoknya aman deh. Nah, ini tuh bagian paling krusial, jeroannya. Infinix Note 60 pakai Dimensity 7400 fabrikasi 4 nanometer yang menurut saya sih udah kenceng dan juga efisien ya untuk dayanya. Sementara Tecno Camon 50 tuh dia masih pakai Helio G200 Ultimate 6 nanometer yang kalau dilihat secara performa tuh mirip dengan Helio G100. Nah, keduanya ini udah pakai Android 16, Infinix dengan XOS dan Tecno dengan HiOS-nya. Untuk baterainya sih sebenarnya Infinix Note 60 dan Tecno ini sama ya di 6500 mAh. Dan keduanya sama-sama pengecasannya itu di 45 watt dengan fitur bypass charging, reverse charging, dan khususnya untuk Infinix Note 60 ya itu dia udah ada wireless charging. Untuk storage udah lega lah untuk kedua HP ini, kalian nggak perlu khawatir, dan pembacaan memorinya udah UFS 2.2. Dari segi sensor pun sebenarnya udah lengkap. Kedua HP ini tuh udah ada fingerprint, under display, gyro, proximity, dan juga kompas. Untuk NFC buat isi saldo e-money kalian jelas udah ada untuk kedua HP ini. Secara konektivitas pun juga udah kekinian banget, pakai Bluetooth 5.4. Nah, sekarang kita masuk ke audio nih. Infinix Note 60 itu pakai tuningan JBL, sedangkan Tecno Camon itu pakai tuningan Dolby Atmos. Keduanya sama-sama speaker stereo, dan buat kalian pecinta audio jack 3,5 mm, sayangnya untuk kedua HP ini udah nggak ada lagi ya teman-teman. Tapi coba kalian nilai sendiri dari hasil audionya. Jangan lupa buat pakai headphone atau TWS kalian ya, biar suaranya itu terdengar lebih jelas.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut bahas kelebihan dari kedua HP ini nih. Kita mulai dari Infinix Note 60 dulu ya, yang punya feel body metal yang premium lah. Jadi kayak kelihatannya tuh mewah dan mahal. Kelebihan keduanya itu ada pada chipset Dimensity 7400 dengan skor Antutunya itu hampir menyentuh 1 juta. Bayangin, performanya tuh beneran enak banget buat dipakai main game. Dan nggak cuman itu sebenarnya teman-teman. Yang ketiga itu masih adanya hadirnya fitur wireless charging yang biasanya cuman ada di HP flagship harga 6-7 jutaan ke atas. Jujur nih, saya ngerasa HP ini tuh speknya terlalu mewah karena kalau ngelihat harganya itu cuman di angka 3 jutaan aja loh. Ketika user experience sudah berbicara, kalian bakal ngerasain body metalnya ini beneran gak cocok sama harganya yang terjangkau. Infinix nih beneran niat bawa fitur kelas atas ke seri Note mereka kali ini. Sekarang kita pindah ke kelebihan Tecno Camon 50. Yang pertama, jelas soal pilihan variannya itu lebih fleksibel dong. Mulai dari storage 128GB sampai RAM 12GB. Gila gak sih? Kelebihan keduanya adalah durabilitas bodi yang sudah berstandar militer IP69K dan dilengkapi dengan mode Aqua yang fungsional teman-teman. Kalau kalian perlu tahu, kalau HP ini tuh tahan banting dan bisa diajak ngerekam di bawah air selama 30 menit dengan durasi yang sangat aman. Tapi maksimal ketinggiannya 2 meter ya teman-teman. Selain itu, kelebihan ketiganya itu ada pada sistem perekaman video yang jauh lebih stabil dibandingkan jujur nih seri sebelumnya kan itu Tecno Camon 40. Dan jujur improve sebenarnya. Nah, saya berani bilang kalau kestabilan videonya ini hampir menyamai kelas flagship atau bahkan kualitas HP iPhone yang harganya jauh lebih mahal. Upgrade di sektor ketahanan dan stabilitasnya ini tuh beneran apa ya? Kerasa jadi lompatan besar buat Tecno Camon series kali ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, buat kalian yang belum aktifin tombol loncengnya, bisa diklik dulu deh, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Duogi ID. Dan buat kalian yang penasaran kita mau bahas video apa lagi atau HP apa lagi, bisa komen aja di bawah, nanti kita usahain buat kalian. Sekarang kita masuk ke bagian kekurangannya. Yang pertama untuk Infinix Note 60 adalah stok barangnya yang sekarang tuh mulai goib. Jujur nih teman-teman, itu karena mungkin ya speknya tuh nggak masuk akal sih dengan harganya. Dan kemungkinan besar akan digoreng lagi tuh, berpotensi untuk dinaikin lagi nih. Nah, untuk kekurangan yang kedua ini cukup fatal dengan ada temuan unit cacat produksi di mana kamera belakang ini tuh sering berembun saat dipakai ngerekam video lama. Meskipun punya saya sih aman ya, tapi banyaknya laporan serupa di kolom komentar itu menunjukkan adanya masalah pada quality control produk mereka ya. Gimana nih Infinix? Dan untuk kekurangan yang terakhir dari HP Infinix ini itu ada di sistem pendingin 3D iScore visinya. Yang jujur ini dari user experience saya ya, ini dia tuh kadang tuh aktif dan tidak konsisten gitu loh. Jadi efeknya tuh frame metal HP ini bakal kerasa lebih panas di tangan, apalagi kalau kalian intens main game tanpa pakai casing. Jadi saran saya sih mending kalian segera klaim garansi ke CarlCare karena kalau dapet unit yang kameranya beruap atau gampang panas itu bisa klaim garansi di sana teman-teman. Oke? Sekarang kita masuk untuk kekurangan yang terakhir, yaitu kekurangan dari Tecno Camon 50. Poin paling telaknya tuh sebenarnya di penggunaan chipset Helio G200 yang kerasa sebenarnya kurang kompetitif teman-teman menurut saya. Khususnya di harga 3 jutaan ya. Meskipun performanya tuh sebenarnya untuk harian tuh masih bisa lah diandelin. Tapi banyak loh kompetitor lain yang udah pakai seri Dimensity yang kalau dilihat tuh jauh lebih bertenaga dan juga lebih kekinian lah. Kekurangan yang kedua ya justru itu datang dari sensor kameranya. Sony Lithia 700C-nya itu ternyata kualitasnya jujur masih kalah bening sih dibanding Infinix Note 60. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk perekaman video dari kedua HP yang sudah ada di depan saya. Yang di sebelah kanan ada Infinix Note 60 melawan Tecno Camon 50 di sebelah kiri saya. Nah ini untuk hasil perekaman videonya. Keduanya sama-sama menggunakan resolusi 1080 30 fps ya teman-teman.
Gimana menurut kalian nih? Apakah bagus? Apakah langitnya terlihat dengan jelas? Langsung aja komen di bawah. Sekarang kita coba cek sambil jalan untuk lihat kestabilannya. Ayo. Teman-teman kalau ada pendapat tambahan langsung aja komen di bawah. Dan sebelum itu kayaknya kita harus lihat deh untuk autofokusnya gimana. Coba deh. Nah itu tadi autofokusnya gimana menurut teman-teman? Untuk audio, autofokus dan juga pencahayaan dari kedua kamera ini apakah warnanya dengan jelas itu terlihat lebih baik? Ya, itu teman-teman langsung komen aja di bawah deh, singkat langsung ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba untuk pengetesan kamera depannya ya. Kamera depannya ini keduanya sama-sama di resolusi 1080 30 fps. Nah ini di sebelah kanan saya udah ada Infinix Note 60, sedangkan di sebelah kiri saya sudah ada Tecno Camon 50. Gimana menurut teman-teman untuk hasil perekaman video dari kedua HP ini? Ini saya coba putar-putar ya untuk lihat langitnya. Memang sebenarnya saya ada pendapat sendiri sih mengenai kedua HP ini. Apalagi Tecno Camon 50 ya, yang aslinya tuh jualan di sektor kamera. Tapi balik lagi deh ke kalian, coba kalian nilai sendiri untuk hasil fotonya, untuk hasil perekaman video kedua HP ini, apakah bagus, lebih mending mana sih kalau kalian, gitu aja sebenarnya. Ini kita coba lihat lagi untuk langitnya ya. Nah, teman-teman juga bisa nilai sendiri untuk audionya dan juga dari segi warna untuk kedua HP ini, mana sih yang lebih enak untuk dilihat. Oke teman-teman, langsung aja sikat di kolom komen deh. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk pengetesan kamera belakang dari kedua HP yang sudah ada di depan saya. Ada Tecno Camon 50 dan juga Infinix Note 60. Nah ini keduanya sama-sama di resolusi 1080 dengan 30 fps. Gimana nih menurut teman-teman? Ini kondisinya kita coba untuk di malam hari ya teman-teman. Jadi untuk yang minim cahaya alias slow light. Nah sekarang kita coba sambil jalan untuk lihat kestabilan dari kedua HP ini ya. Yuk, teman-teman bisa nilai sendiri aja. Untuk audionya juga apakah terdengar dengan jelas. Ini kita coba masuk untuk ke bagian yang minim cahaya ya teman-teman ya. Gimana nih? Apakah detailnya masih kelihatan dibandingkan tadi yang masih ada cahaya? Langsung aja deh tulis di kolom komentar ya. Oke, kali ini kita akan coba untuk pengetesan kamera depan dari kedua HP yang sudah saya pegang. Ada Tecno Camon 50 dan juga Infinix Note 60. Gimana nih menurut teman-teman? Keduanya sama juga sih, di resolusinya 1080 30 fps. Ini saya coba putar-putar dulu ya, biar kelihatan sekitar saya seperti apa. Yang mana nih yang lebih bagus teman-teman? Sekarang kita coba untuk masuk ke bagian yang low light ya teman-teman. Ini kan masih di malam hari nih, tadi masih ada cahaya lah. Sekarang ya kurang cahaya lah ya. Nah gimana nih? Ini belakang saya terang. Sekarang kita pindah ke sini. Langsung aja deh kalau ada pendapat atau komen khusus untuk salah satu HP ini, langsung aja tulis di kolom komentar teman-teman ya. Masih membahas kamera teman-teman, masih sangat disayangkan untuk fitur perekaman videonya dari Tecno ini tuh masih mentoknya cuma di resolusinya 2K 30 fps. Padahal branding utamanya tuh kamera loh, namanya juga Camon ya kan. Jadi saya tuh agak kecewa kenapa Tecno malah lebih fokus tuh upgrade-nya ke ketahanan body daripada meningkatkan resolusinya itu ke 4K kayak brand sebelah nih, kayak Infinix Note 60. Tapi rasanya aneh aja, HP-nya yang namanya Camon atau kameraan tuh, tapi justru spek kameranya berasa jalan di tempat. Ya sebenarnya upgrade, tapi berasa minor banget nih upgrade-nya untuk HP yang dikhususkan untuk kamera, khususnya dari seri Camon 40 sebelumnya ya. Aduh, gimana nih teman-teman? Setelah nonton penjelasan tadi, kalian udah ada bayangan belum mau ambil Infinix Note 60 atau Tecno Camon 50 nih? Nah, gimana? Kalau menurut saya sih kayak gini. Ambil Infinix Note 60 kalau kalian itu memang butuh performa HP yang sangat sudah stabil di kelas 3 jutaan. Apalagi ini tuh udah punya fitur wireless charging dan desainnya tuh menurut saya jujur izin ya. Sangat mewah, looks dan rasanya pas dipegang tuh beneran solid. Dan kayak bikin bangga gitu loh punya HP sekeren ini. Tapi, ambil Tecno Camon 50 kalau prioritas kalian tuh perekaman video yang stabil, body yang kokoh, dan pilihan storage-nya itu lebih bervariasi. Ini tuh pas banget buat kalian yang hobi ngevlog tapi kayak takut gitu loh HP-nya jatuh, jadi nggak perlu kepikiran lagi tuh. Terus pilihan RAM-nya dan internalnya itu beneran bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian masing-masing.
Ya, kalau menurut keyakinan saya pribadi, saya sih mending ambil Infinix Note 60. Kenapa? Sebenarnya alasan utamanya tuh karena desain sih teman-teman, dan dia tuh kelihatan premium. Dan secara performa, HP ini tuh udah mantep banget lah buat diajak tempur seharian. Agak sayang aja sih sama HP yang sebelah yang harusnya fokus ke kamera, tapi kok malah jualan ketahanan body tuh. sorry. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.